Bayangin ini dulu. Cuma satu gerakan. Tanpa alat ribet, tanpa gym mewah, tanpa alasan lagi nggak mood. Pull up, setiap hari, selama 30 hari. Kedengarannya sederhana, tapi efeknya ke tubuh bisa bikin kamu kaget sama bayangan sendiri di kaca. Dan di video ini kita bakal bongkar semuanya. Bukan janji manis, bukan mitos TikTok, tapi apa yang benar-benar terjadi ke tubuh kamu kalau nekat ngelakuin pull up tiap hari selama 30 hari. Siap? Pegang palang imajiner kamu. Kita mulai. Kenapa harus pull up? Gerakan sakti yang diremehkan. Pull up itu aneh. Dikit yang mau, banyak yang gak ngaku kuat. Tapi pas disuruh naik, malah bengong sambil mikir. Ini palangnya licin atau aku yang berat ya? Padahal pull up adalah salah satu gerakan paling jujur di dunia fitness. Barbel bisa bohong, mesin bisa bantu. Tapi pull up, tubuh kamu nggak bisa nipu gravitasi. Pull up melatih otot punggung, latissimus dorsi, bicep, bahu, core, bahkan grip strength. Satu gerakan, banyak otot kerja barengan. Makanya efeknya kelihatan cepat dan nyata. Hari 1-5, ego dihancurkan, otot mulai bangun. Hari pertama tantangan, semangat masih 100%. Pull up pertama, wah kuat juga gue. Pull up ketiga, napas kok pendek. Pull up kelima, ini palang makin tinggi apa gimana? Di fase ini, yang paling kerasa bukan otot, tapi saraf dan ego. Otot kamu belum terbiasa, otak kamu juga belum sinkron sama gerakan. Dan besoknya, bangun tidur, tangan mau angkat sikat gigi aja rasanya kayak deadlift. Tenang, ini normal. Secara ilmiah, ini namanya DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness. Artinya, otot kamu kaget tapi sedang beradaptasi. Dan kabar baiknya, ini tanda prosesnya jalan. Hari 6-10, badan mulai ngerti apa yang terjadi. Masuk minggu pertama selesai. Dan sekarang ada perubahan kecil, tetapi penting. Pull up terasa lebih stabil, gerakan lebih halus, nggak terlalu goyang kayak ikan lepas dari wajan. Ini karena neural adaptation. Otak kamu mulai mengaktifkan otot lebih efisien, mengurangi energi yang kebuang. Sinkronisasi gerakan. Secara tampilan, belum wah. Tapi secara fungsi, nggak usah lebih ke. Dan di titik ini biasanya muncul pikiran berbahaya. Kayaknya gue bisa nambah reps deh. Santai dulu jagoan. Kita masih panjang jalannya. Hari 11-15, otot mulai nongol. Nah, ini bagian yang bikin orang ketagihan. Di hari ke-11-15, beberapa hal mulai terjadi. Punggung terasa lebih lebar, bahu kelihatan lebih tegas, lengan mulai berisi. Bukan ilusi, ini efek kombinasi. Aktivasi otot tinggi, volume latihan konsisten, retensi glikogen di otot. Baju yang dulu longgar di bagian punggung, sekarang kok kayak nyempil dikit. Dan yang paling satisfying, pull up sekarang lebih banyak dari hari pertama. Kalau awal cuma 3-4 reps, sekarang bisa 6-10 reps dengan teknik lebih rapi. Ini momen di mana kamu mikir, gila, cuma pull up doang? Yes, konsistensi itu cheat code. Hari 16-20, mental dites bukan otot. Masuk minggu ketiga, dan disinilah tantangan sebenarnya dimulai. Bukan karena otot capek, tapi karena bosan. Pull up lagi, pull up lagi, pull up lagi. Motivasi turun. Badan sebenarnya sanggup, tapi otak mulai cari alasan. Dan justru di fase ini efek mentalnya kebentuk. Pull up setiap hari melatih disiplin, komitmen, ketahanan mental. Ini bukan cuma latihan fisik, ini latihan karakter. Dan anehnya, orang yang lolos fase ini biasanya ngerasa hidupnya jadi lebih rapi. Bangun lebih niat, latihan lebih konsisten, males makin jarang, karena otak kamu sudah terbiasa. Dilakuin aja dulu. Hari 21-25, badan mulai berubah nyata. Kalau kamu konsisten, di fase ini perubahan mulai jelas banget. Siri-sirinya. Feet upper mulai kelihatan. Postur lebih tegak, bahu nggak jatuh ke depan. Punggung atas lebih padat. Kenapa? Karena pull up memperkuat otot postural. Efek sampingnya, dada lebih kebuka. Leher nggak maju. Tampilan jadi lebih atletis meski berat badan nggak berubah. Dan yang lucu, orang sekitar mulai komentar. Lu rajin gym ya? Badan lu beda deh. Lu ngapain sih akhir-akhir ini?
Padahal kamu cuma naik turun palang kayak jemuran. Hari 26-30, kuat, lebih kuat dan lebih percaya diri. Masuk 5 hari terakhir. Dan ini klimaksnya. Pull up yang dulu terasa mustahil, sekarang jadi pemanasan. Grip lebih kuat, core lebih stabil, gerakan lebih eksplosif. Secara ilmiah, di titik ini, hipertrofi otot mulai signifikan, kekuatan relatif meningkat, efisiensi neuromuskular optimal, bahasa manusianya, badan kamu naik level, dan yang paling kerasa, rasa percaya diri. Bukan sombong, tapi tenang. Kamu tahu, gue konsisten 30 hari. Gue nggak nyerah, gue kuat karena usaha, bukan alasan. Tapi, apakah pull up setiap hari aman? Nah ini penting, pull up setiap hari bisa aman, asal volume masuk akal, teknik benar, dengerin sinyal tubuh. Yang bahaya itu, ego kebanyakan, maksain reps saat teknik rusak, nganggap nyeri sendi itu normal. Kalau siku atau bahu mulai ngasih sinyal aneh, istirahat itu bukan kalah, itu pintar. Kesalahan yang sering bikin tantangan gagal. Biar kamu nggak jatuh di lubang yang sama. Ini beberapa kesalahan klasik. Kebanyakan reps, ingat konsistensi heroik. Teknik asal, keeping bukan pull up, itu ikan lompat. Nggak pemanasan, bau bukan besi. Kurang tidur, otot tumbuh pas tidur bukan pas gaya. Apa yang bisa kamu harapkan setelah 30 hari? Ringkasannya, badan lebih kuat, punggung lebih lebar, postur membaik, mental lebih disiplin. Pull up jadi teman, bukan musuh. Apakah jadi bodybuilder? Tidak. Apakah jadi versi kamu yang lebih solid? Yes. Pull up itu sederhana, tapi dampaknya nggak sederhana. Dan tantangan 30 hari ini bukan soal pamer otot, tapi bukti kalau tubuh manusia berubah karena konsistensi kecil yang dilakukan terus-menerus. Kalau kamu bisa naik palang setiap hari, percaya deh, hal lain di hidup juga jadi lebih gampang dihadapi. Kalau video ini bikin kamu kepikiran buat coba, tulis di kepala kamu sekarang. 30 hari, gue lawan diri gue sendiri. Sampai ketemu di palang. Dan ingat, gravitasi itu jujur, tapi kamu bisa lebih kuat. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that.